Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kesehatan anak yang baik ini pasti bisa menunjang tumbuh kembang. Namanya anak-anak, tumbuh kembangnya ini sangat sensitif gitu ya, harus disupport dari berbagai jenis kesehatan di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah kesehatan gigi dan juga mulut, karena seringkali kita merasa kayak ya udah deh, anakku kan udah cukup itu sikat gigi gitu ya. Nah pertanyaannya, cukup nggak sih cuman sikat gigi aja, atau sebenarnya harus ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada anak seperti itu. Namun sebelum bahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact ajari tanggung jawab pada anak. Kita lihat poin yang pertama. Jelaskan tentang tanggung jawab. Nah, kadang-kadang kita berpikir gini, aduh masih anak kecil, nggak usah dia ngomongin tanggung jawab dulu. Nah ini juga nggak bener juga ya mungkin ya pemirsa ya. Karena yang namanya tanggung jawab ini bukan hanya melulu kalau kita ngomongin untuk orang dewasa. Tapi tanggung jawab pun bisa dilakukan sedari anak-anak atau dari anak kecil. Kita nggak usah ngomongin tanggung jawab yang besar-besar ya. Tanggung jawab yang kecil-kecil aja. Misal udah sikat gigi belum gitu, udah naruh anduk di tempat yang benar belum, udah ngelipet baju belum, udah ngapa-ngapain yang simpel-simpel aja deh gitu ya. Jadi memang penting bagi kita kalau kita ngomongin tentang tanggung jawab pada anak, kita harus ngejelasin dulu nih tanggung jawab ke anak seperti apa. Tapi pertanyaannya gini, kalau ngomongin jelasin tanggung jawab ke anak, sebenarnya caranya gimana supaya anak ngerti bahwa kita lagi jelasin sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab. Kadang-kala mereka nggak ngerti ya tanggung jawab itu apa gitu ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Berikan tugas. Nah ini juga menjadi penting kalau kita ngomongin tentang tanggung jawab pada anak, kita harus memberikan tugas. Tugasnya juga sama dengan poin yang pertama tadi ya. Jangan yang gede-gede dulu gitu, yang simpel-simpel aja, yang penting bisa dilakukan oleh anak dan ini bertahap gitu ya. Jadi sesuatu yang besar kan bisa dikerjakan kalau dari sesuatu yang kecil dulu. Jadi jangan lupa untuk memberikan tugas pada anak untuk mengajari mereka caranya bertanggung jawab. Oke, kita lihat poin yang selanjutnya. Biarkan lakukan kesalahan. Seringkali orang tua marahin gitu ya anaknya, kalau aduh ngelakuin salah kecil aja langsung dimarahin, dibentak gitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya ya berdampak pada anak kayak aduh nggak mau deh ngelakuin lagi. Takutnya nanti kalau salah aku dimarahin sama mama, nanti dimarahin sama papa seperti itu. Nah ini juga menjadi hal yang sangat penting harus diperhatikan oleh orang tua, bahwasanya yang namanya anak-anak ya belum ngerti-ngerti amat. Jadi kayaknya penting untuk ya udah nggak apa-apa deh ngelakuin kesalahan kecil, yang penting kan nanti dikoreksi gitu ya. Jadi kita berfokus bukan pada hasilnya tapi pada usahanya, proses mereka melakukan sesuatunya itu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Latih anak ambil keputusan. Nah ini juga menjadi hal yang sangat penting ya. Bagaimana kemudian kita sebagai orang tua mengajari anak untuk mengambil keputusan. Jangan kemudian semuanya itu didikte gitu ya sama orang tuanya. Harus gini kak, harus gini dek. Nah kita mungkin bisa ngobrol sama anak-anak, berdiskusi gitu ya. Nah dek ini kalau kayak gini, misal nih. Kalau sering sikat gigi nanti kamu bisa sehat, tapi kalau kamu nggak sikat gigi nanti sakitnya kayak gini loh. Nah setelah itu kita mungkin bisa ambil keputusan ke anak, ayo mau sikat gigi atau enggak. Nah ini tanggung jawab juga ya, jadi kita mengerti gitu. Anak-anak juga paham bahwasanya konsekuensinya seperti apa. Jadi mereka bisa juga mengambil keputusan. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Beri kepercayaan pada anak. Kadang-kala namanya orang tua kan agak khawatir gitu ya. Aduh kayaknya anaknya nggak bisa deh, kayaknya anaknya belum mampu deh. Akhirnya apa? Ya udah akhirnya semuanya itu dilakukan oleh orang tuanya, yang mana mungkin niatnya bagus gitu ya karena nggak mau membebani sang anak, tapi sebenarnya kita nggak boleh juga ya, nggak boleh egois. Anak juga tetap harus belajar seperti itu ya. Jadi yang penting bagi kita adalah untuk memberikan kepercayaan pada anak supaya anak juga belajar bertanggung jawab. Oke, itu dia tadi beberapa cara untuk mengajarkan tanggung jawab pada anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya gimana sih cara mengajari tanggung jawab pada anak. Waduh, kayaknya kok agak berat banget ya tanggung jawab pada anak lagi gitu ya. Padahal sama orang tua aja, orang dewasa aja namanya tanggung jawab. Aduh, itu kayaknya susah banget. Tapi bagaimanapun juga dari anak-anak harus dididik untuk bertanggung jawab supaya gedenya nanti bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada rumah tangga, pekerjaan, kehidupan sosial, dan lain-lain. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Devi Delia, MPASI psikolog dari Rumah Sakit Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi Mbak Devi, apa kabar? Pagi, kabar baik Mas. Kita ketemu lagi. Ketemu lagi kita hari ini. Oke Mbak Devi, hari ini kita akan membahas satu hal yang kayaknya agak berat, tapi penting ini harus dilakukan untuk anak-anak kita kan. Karena namanya ya kalau ngomongin orang dewasa yang nggak bertanggung jawab, susah apa ya, hidupnya nggak organized gitu. Itu juga kan pasti dipengaruhi dari didikan orang tua semasa kecilnya. Kalau dari masa kecilnya sudah diajari tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya, pasti kan akan menjadi habit di masa depannya. Nah, kita akan membahas tentang gimana sih cara mengajarkan tanggung jawab pada anak. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua ini harus menjelaskan tentang tanggung jawab. Nah, menjelaskan tentang tanggung jawab ini gimana? Ini orang tua aja kadang-kadang susah paham nih dengan tanggung jawab. Dan caranya gimana nih Mbak Devi, silakan. Baik. Jadi definisi menjelaskan di sini mungkin bukan artinya menjelaskan arti dari tanggung jawab itu sendiri ya gitu ya. Nah, tanggung jawab itu adalah perilaku bla 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 gitu bukan. Tapi artinya di sini kita memang langsung menerapkan perilakunya sendiri. Jadi contoh sederhana sebenarnya dari tadi juga Mas Mat udah jelasin dengan baik ya. Kita kasih contoh-contoh perilaku sederhana. Contohnya yang paling simpel kalau untuk anak-anak dan di saat ini itu adalah perilaku cuci tangan gitu loh. Jadi misalnya kita kasih tahu ke mereka gitu kan, kenapa sih kita harus cuci tangan gitu. Misalnya kan anak diajak cuci tangan, yuk nak kita cuci tangan dulu sebelum makan. Mungkin mereka akan bertanya, ngapain sih cuci tangan terus, tadi juga baru cuci tangan, terus ini kenapa cuci tangan lagi. Kita jelasin bahwa ini kalau misalnya habis pegang, berarti kan di sini ada, kalau misalnya balik lagi ini tergantung anaknya ya, pakai bahasa apa nih. Kalau misalnya ada yang biasanya fasih Inggris kita sebutnya germ gitu kan, tapi kalau misalnya fasih Indonesia kita bilang ada kuman. Kalau kuman nanti bisa apa, bisa sakit gitu ya. Dan belum lagi anak-anak sekarang kan banyak sekali tontonan-tontonan yang berkaitan dengan perilaku cuci tangan, germ, virus dan kawan-kawan gitu. Di situ bisa kita pakai si toko ini tuh, lihat tuh, gara-gara dia tadi nggak cuci tangan, terus gimana, perutnya sakit kan. Nah, adik mau perutnya kayak gitu juga nggak, sakit gitu nggak mau, berarti kita harus cuci tangan dulu sebelum makan. Jadi menjelaskan seperti itu Mas maksudnya, dengan contoh perilakunya langsung. Oke, contoh perilakunya langsung supaya anak mengerti ya, oh ternyata begini gitu ya. Oke, siap. Kita lanjut poin yang selanjutnya nih Mbak Devi. Memberikan tugas. Nah, tugas seperti apa sih yang harus kita berikan gitu? Dan apa juga harus lihat range usianya juga atau gimana nih? Benar, pasti tetap disesuaikan dengan usia. Tapi kan kembali lagi kita kan dalam proses mau membentuk tanggung jawab itu dari dini ya. Jadi kita lagi ngomongin kembali lagi ke tugas-tugas yang sederhana. Kalau misalnya kita lagi ngomongin ke anak yang lebih kecil nih, karena ini kan mungkin yang lebih penting. Paling simple aja bentuk tanggung jawabnya itu apa? Misalnya habis makan, piringnya itu ditaruh lagi, yuk bawa piringnya kasih ke Mbak gitu. Nah itu contoh-contoh perilakunya. Atau yang paling simpel lagi Mas, biasanya kan kalau anak-anak suka makan snack tuh kan? Yes. Nah, makan snack bungkus-bungkus gitu kan. Biasanya kalau kita kan orang tua langsung nih sudah selesai dia kasih ke entah ke mamanya, entah ke papanya. Nah ini kayak gini kita kasih tahu dia. Habis selesai makan bungkusnya buang kemana? Nah suruh dia buang sendiri ke kotak sampah. Nah itu contoh tanggung jawab sederhana sih kalau untuk anak-anak. Pembentukannya seperti itu. Oke, jadi hal-hal yang sederhana jangan memberatkan anak gitu ya. Malah nanti anak-anaknya jadi kayak takut, aduh nanti tugasnya berat-berat lagi gitu ya. Hal-hal yang simpel aja gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Biarkan lakukan kesalahan. Nah ini kadang-kadang orang tua yang nggak sabaran ketika anaknya salah. Gimana sih Kak? Oh dengan berapa desibel gitu. Gimana sih Kak? Gimana sih Dek? Gitu. Langsung tinggi. Pitch controlnya udah nggak teratur lagi gitu ya. Nah akhirnya anak kan menjadi trauma dan takut untuk melakukan sesuatu even if itu cuma hal-hal yang simpel gitu. Nah gimana sih Mbak melihat ketika anak ini melakukan kesalahan? Benar. Jadi maksudnya membiarkan anak melakukan kesalahan tujuannya adalah supaya anak belajar yang namanya konsekuensi Mas. Gitu. Jadi bukannya dengan kita marahin, tapi anak belajar sendiri resiko dari perilaku dia. Karena ini kan kita mau mengajarkan tanggung jawab di sini kan. Jadi contohnya apa? Paling simpel misalnya gini, anak dikasih mainan, gitu kan?
Terus mainan, belum lagi kalau kita lagi ngomongin balik lagi, anak-anak itu kan kadang-kadang kemampuan untuk mengontrol emosinya kan juga masih kurang. Alhasil pada saat dia ngambek, taruhlah dia lagi mau coba lagi nyusun sesuatu mainan, nggak berhasil, terus dia marah, dia lempar mainannya. Ya kan? Nah, orang tua kadang-kadang, jangan dilempar, nanti rusak. Atau ada juga yang mungkin kesel, gimana sih itu kan mainan mahal, kok kamu lempar-lempar? Nah, macam-macam lah respon orang tua. Tapi di sini adalah, kembali lagi, kita membiarkan anak itu belajar dari konsekuensinya. Bukan artinya membiarkan dia melempar juga ya, tapi tujuannya adalah supaya dia tahu, setelah dia melempar, terus kan mainannya dia rusak. Pada saat dia mau main lagi, dia nggak bisa main gitu loh. Patah gitu, nggak bisa dimainin, terus kesel lagi. Nah, biarin sih sebenarnya itu didiemin dulu, tapi setelah itu kita jelasin kenapa sih mainannya itu bisa patah. Oh, ternyata gara-gara tadi dia lempar itu terus jadi rusak. Nah, di situ dia belajar konsekuensi. Itu contohnya. Atau misalnya perilaku lain yang paling sering ya kalau anak-anak itu ngilangin barang. Jadi habis mainannya di sembarangan ditaruh. Alhasil waktu dia mau main lagi dia bingung itu di mana mainannya. Gitu. Nah, selama ini orang tua sering sekali pada saat anaknya habis main nggak dirapiin, sama orang tua dirapiin sendiri dengan pemikiran tadi takut mainannya hilang. Orang tua yang ngerapiin. Jadi anak nggak pernah belajar tanggung jawab di sana. Nah, biarin anak yang tahu sendiri. Oh, kalau habis main dia harus ngerapiin. Kalau dia nggak ngerapiin mainannya nanti bisa hilang. Resiko hilangnya gimana? Kita sembunyiin aja mainannya pada saat dia nggak rapin, kita sembunyiin. Besoknya pada saat dia mau nyari, kita tanya, terakhir dia taruhnya di mana? Gitu loh. Supaya dia teringat, oh iya ya kemarin itu nggak ngerapin. Nah di situ abis itu kita jelasin. Tetap ya komunikasinya tetap butuh. Gitu sih Mas. Oke, komunikasinya tetap butuh gitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Mbak Devi. Latih anak ambil keputusan. Nah keputusan seperti apa dan caranya gimana? Harus diskusi dulu sama anak, ngobrol dulu atau gimana nih? Oke, latih anak ngambil keputusan artinya di sini kita mengajarkan anak bertanggung jawab atas pilihan dia sendiri. Nah, sebenarnya selain melatih tanggung jawab juga di sini juga melatih keyakinan diri ya, karena anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Maksudnya seperti itu. Nah, paling sederhana, paling simpel aja kalau untuk anak-anak, lagi-lagi anak yang lebih kecil, keputusan paling sederhana itu adalah pilihan. Misalnya dia pilihan makanan, mau A, mau B, mau pilih yang mana nih? Gitu. Misalnya pada saat lagi diajak jalan-jalan ke minimarket, dia mau dua-duanya, kita kasih pilihan mau yang mana. Dia bertanggung jawab di situ bahwa dia lebih milih yang ini. Itu untuk anak yang lebih kecil. Kalau anak yang lebih besar yang misalnya memang udah usia sekolah, ya. Nah, ini yang sering sekali saya temuin sih jatuhnya. Orang tua itu boleh kasih pilihan atas kegiatan yang ingin diikuti anak, gitu loh. Jadi kalau misalnya dia sama-sama dia pengen dancing, dia pengen nari, dia juga pengen nyanyi, tapi waktunya nggak bisa nih dua-duanya diikutin gitu. Jadi cuma bisa pilih salah satu. Jadi anak diminta untuk ayo mau yang mana nih? Diajak komunikasi, dikasih tahu masing-masingnya. Misalnya kalau nari nanti kamu akan begini-begini, kalau misalnya nyanyi kamu akan begini-begini gitu. Dijelasin supaya anak juga bisa belajar untuk melatih untuk berpikir sebelum mengambil keputusan gitu. Nah, karena sering sekali Mas ya pada saat orang tua nggak membiasakan anak untuk memilih, akhirnya orang tua yang mutusin tuh kan ngambilnya yang top gitu kan. Terus nanti milih lagi kegiatan yang lain, anak saya nggak suka lagi. Nah itu jadi alhasil anak tidak bertanggung jawab sama pilihan dia sendiri sih. Jatuhnya seperti itu. Oke, jadi makanya kembali lagi ke anak harus dilibatin. Ya. Oke. Benar. Kembali lagi ke anak gitu ya. Oke, yang terakhir juga yang nggak kalah penting adalah seringkali kan orang tua merasa kayak, aduh anakku kan masih kecil, aku masih belum percaya dia bisa ngelakuin ini itu gitu. Penting nggak sih untuk orang tua untuk memberikan kepercayaan kepada anak bahwa ya sebenarnya mereka bisa, cuman kitanya aja yang belum ikhlas, belum percaya, belum trust dia bisa gitu Mbak Devi, gimana nih? Belum ikhlas ya. Kalau ditanya penting atau enggak, jawabannya penting. Iya. Ya, penting. Cuman kembali lagi pertanyaan kita balikin ke orang tua. Orang tua siap repot apa enggak? Okay. Karena pada saat mau kasih tanggung jawab ke anak-anak, artinya orang tua harus siap meluangkan waktu dan energi lebih pastinya. Cuman ingat, dampak positifnya adalah anak jadi lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri, gitu. Contoh perilakunya apa nih Mas? Kita kasih kepercayaan ke mereka. Paling gampang dan yang paling mulai anak suka lakukan itu apa? Yang paling sederhana. Anak mau mulai belajar apa? Makan sendiri. Yes. Nah, anak belajar makan sendiri, biasanya orang tua nggak kasih karena apa alasannya? Acak-acakan.
nambahin kerjaan gitu kan. Nah itu makanya tadi pertanyaannya dibalikin, orang tuanya siap repot apa enggak? Benar. Jadi di sini dengan anaknya kita kasih kepercayaan, oke, dia belajar makan sendiri, tentu ya dengan kapasitasnya dia ya. Jadi bukannya anak usia 1 tahunan kita langsung kasih makanannya tuh yang kuah-kuah yang repot yang harus dicelup satu-satu gitu kan. Jadi yang tetap sesuai kapasitasnya, tapi memang tetap pasti akan berantakan. Nah, cuman di situ setelah mereka makan dan setelah itu berantakan, kita ajak mereka untuk sama-sama merapikan. Gitu. Jadi tanggung jawabnya kan tetap ada, walaupun memang repot. Ya mau dia ngerapiin, tetap ujung-ujungnya juga saya sih yang ngerapiin ya. Tapi ya anak dilibatin, iya tetap anak dilibatin. Jadi anak tahu tuh, nanti kan makannya berarti harus lebih hati-hati. Yang berikutnya makannya lebih hati-hati. Good job, udah bisa tadi makan sendiri. Yang berikutnya coba lebih hati-hati lagi ya. Nah seperti itu, anak pun akan lebih pede pastinya. Gitu sih Mas. Oke, berarti belajar dari hal-hal kecil yang nanti akan bertahap, hal-hal yang simple nanti bertahap. Nah nanti ini yang poin bagusnya adalah habit ini bisa terbawa sampai dewasa, mereka bisa bertanggung jawab pada hal-hal yang jauh lebih besar gitu ya Mbak Devi ya. Benar. Wah ini sangat luar biasa, ini bekal yang baik bagi para orang tua, ayah bunda terutama yang baru pertama kali punya anak kali ya. Bingung harus ngajarin tanggung jawab gimana gitu, mereka aja tanggung jawab sama diri mereka sendiri agak kurang gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Devi Delia MPSC psikolog dari Rumah Sakit Caritas Palembang sudah berbagi. Ini informasi yang sangat baik dan harus disebarkan kepada seluruh orang tua. Terima kasih Mbak Devi, selamat pagi dan sehat terus untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada anak. Wah, ini kalau ngomongin tentang kesehatan mulut, gigi dan semuanya yang ada di sana gitu ya, ini menjadi sangat penting karena kabarnya ini kalau ngomongin kesehatan mulut dan gigi ini tidak hanya berbatas pada sini aja gitu ya, tapi ini bisa berpengaruh ke seluruh kesehatan di dalam tubuh kita. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gigi Robika Rosalin MSC dari Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi Dr. Ocha, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar baik, pagi-pagi tetap semangat ya. Tetap semangat, harus tetap semangat walaupun Jakarta sudah mulai macet ini Dok, waduh. Oke Dok, kita kembali lagi. Dok, sebenarnya kalau ngomongin tentang mulut dan gigi kan orang hanya sebatas taunya sudah jaga kesehatan mulut dan gigi, udah apa? Sikat gigi, stop, titik. Di situ aja gitu ya. Tapi kalau kita sebelum ngomongin cara merawat yang benar seperti apa terutama untuk anak, sebenarnya fungsi dari organ mulut dan gigi ini selain untuk mengunyah makanan yang kita tahu pada umumnya, ini fungsinya apa lagi sih Dok? Maksudnya ada yang lebih dari sekadar mengunyah makanan enggak? Oke, nah jadi seperti kita ketahui ya, mulut itu sebagai membantu mensupport sistem pencernaan. Dan kalau kita mulut itu juga ada bibir, dan bibir itu disupport oleh otot-otot sekitar yang dibantu juga sama gigi dan lidah. Nah, jadi dengan ada itu membantu kita untuk berekspresi seperti tertawa, tersenyum. Nah, itu membantu juga di area mulut ini. Selain itu di dalam mulut juga ada lidah ya. Lidah itu sebagai indera perasa. Jadi kita juga bisa merasakan rasanya makanan, minuman atau manis, asam, pahit dan segalanya. Kalau gigi udah pada tahu ya buat mengunyah, menyobek makanan dan segalanya itu. Iya. Oke, nah itu kan fungsi dari mulut dan gigi gitu ya. Nah selanjutnya adalah di usia berapa sih maksudnya gigi itu sudah mulai tumbuh, kan kita taunya bayi gitu ya, tapi kita nggak begitu paham gitu. Di usia berapa gigi itu mulai tumbuh, terus jumlah standarnya normalnya gigi di mulut seseorang ini berapa banyak ini Dok? Oke, nah
kalau misalnya berbicara lebih di sejak dalam kandungan itu gigi udah mulai terbentuk di dalam itu pada minggu ke-14. Nah, selanjutnya setelah lahir, gigi pertama anak tumbuh itu sekitar umur 6 sampai 8 bulan. Nah, tapi perlu diperhatikan kasus setiap anak gigi tumbuh anak itu berbeda-beda ya. Jadi ayah bunda tolong jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain karena itu bisa aja tumbuhnya berbeda gitu. Nah, jumlahnya pun itu kalau jumlah gigi susu anak itu totalnya ada 20. Nah, biasanya gigi susu anak komplit di usia 3 tahun udah full semuanya tumbuh. 10 gigi di rahang atas dan 10 gigi di rahang bawah. Nah, selanjutnya gigi permanen pertama tumbuh itu di usia biasanya 6 tahun. Nah, 6 tahun itu mulailah tumbuh di gigi geraham pertama biasanya. Selanjutnya sampai usia 12 tahun. Nah, rentang usia 6 sampai 12 tahun pasti ayah bunda merasakan ada percampuran gigi susu dan gigi tetap anak ya atau gigi permanen. Kalau gigi tetap kita itu totalnya ada 32 gigi. Kalau gigi geraham yang ketiga itu juga tumbuh. Nah, biasanya itu tumbuh di usia 18 sampai 25 tahun. Tapi gigi bungsu kita itu setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang tumbuh, ada yang tidak. Kalaupun tidak pun ada yang tumbuhnya miring atau nggak tumbuh sama sekali, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian dengan fungsi mulut dan gigi yang sangat luar biasa penting dengan proses tumbuh kembang si gigi juga gitu ya dok ya. Sebenarnya seberapa penting sih menjaga kesehatan mulut dan gigi terutama pada anak kalau kita ngomongin kan mereka dalam masa tumbuh kembang juga gitu. Dan sebenarnya di usia berapa mereka bisa diajari dan hal apa yang bisa diajarkan untuk kesehatan mulut dan gigi mereka ini dok? Oke, ini penting banget info bahwa gigi pada anak itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi bayangkan kalau misalnya anak kita itu misalnya dia giginya berlubang, otomatis dia jadi susah makan. Betul. Nah, jadi berpengaruh terhadap nutrisinya. Kalau nutrisinya terganggu, akhirnya tumbuh kembangnya juga jadi terganggu. Nah, jadi pastikan ayah bunda untuk mulai memperhatikan kebersihan kesehatan gigi dan mulut anaknya itu sejak gigi pertamanya tumbuh. Jadi mulai dari 6 bulan pertama itu udah mulai diperhatikan untuk lanjut sikat gigi. Nah, selain itu juga diperhatikan, jadi nggak cuma hanya sikat gigi saja, perhatikan juga faktor makanan dan minumannya. Jadi kalau misalnya biasanya 6 bulan pertama kan ASI eksklusif ya, jadi setelah 6 bulan langsung dilanjutkan dengan makan pendamping ASI. Nah, itu harus diperhatikan jangan terlalu banyak mengandung gula seperti itu. Jadi kalau kapan harus mulai di anak melakukan kebersihan gigi dan mulut sejak gigi pertama anak tumbuh. Oke. Sejak gigi pertama tumbuh. Tapi kan gini, dokter Ocha kan tadi juga sempat menyebutkan bahwasanya hati-hati juga sama makanan gitu. Nah kan kita selama ini kan berpikirnya, oh anak kan suka makanan yang manis. Tapi memang makanan manis katanya bisa dampak juga ke gigi gitu. Apakah makanan yang manis ini menjadi salah satu hal yang juga harus diwaspadai oleh orang tua? Dan apakah di luar makanan manis ini sendiri ada makanan-makanan atau asupan yang bisa membuat akhirnya mengganggu kesehatan gigi dan mulut anak ini dok? Oke, ini makanan manis itu sangat-sangat mempengaruhi ya terjadinya gigi berlubang pada anak, karena dia dapat mengubah asam dan akhirnya merusak gigi. Nah, jadi pastikan ayah bunda untuk tidak memberikan makanan yang mengandung gula berlebih, baik itu di makanan maupun di minuman. Selain itu, konsumsi gula berlebih juga tidak hanya menyebabkan gigi yang rusak, tapi juga menyebabkan anak menjadi obesitas. Nah, makanya kita memperhatikan kesehatan gigi dan mulut ini juga berdampak ke kesehatan secara keseluruhan. Seperti itu, Mas. Jadi jangan lupa, jadi masalah gigi dan mulut itu juga mempunyai faktor resiko yang sama dengan beberapa penyakit di luar gigi dan mulut. Jadi kalau misalnya ketika kita bisa mengurangi konsumsi konsumsi gula berlebih, kita juga bisa mencegah terjadinya obesitas pada anak.
Nah, itu dia ya, apalagi kalau dari kecil makan manis terus, tidak hanya masalah gigi, obesitas iya, dan kalau akhirnya ke bawah sampai gede bisa menyebabkan diabetes ya dok ya, karena kebanyakan konsumsi Benar gula. sekali, Mas. Seperti itu, serem ya gitu ya. Oke, dok, ini kalau kita ngomongin masalah kesehatan di gigi dan mulut, terutama pada anak, sebenarnya selain gigi gripis, ya, apa sih bahasanya dok, istilahnya gripis gitu ya, terus berlubang, ini sebenarnya ada yang lain yang lebih mengancam dan lebih berbahaya nggak sih dok? Oke, sebenarnya lebih gigi yang pertama kan tadi ada rampan karies ya, atau gigi berlubang pada anak. Biasanya kebiasaan ngedot sambil tidur, terus udah lupa tuh untuk membersihkan giginya. Nah, bayangkan jadi ketika gigi kita berlubang itu tidak dirawat. Nah, balik lagi tadi ke nutrisi yang anak bisa asup. Jadi karena anak makanannya terganggu, jadi tadi nutrisinya juga terganggu, yang akhirnya tumbuh kembangnya juga terganggu. Nah, selain itu masalah-masalah yang sering terjadi pada gigi anak adalah tadi ketika gigi berlubang, akhirnya dia giginya copot sebelum usianya, jadi copot dini. Nah, padahal gigi susu anak itu bisa berguna untuk mempertahankan ruangan untuk gigi tetap tumbuh. Jadi kalau misalnya gigi susunya itu copot duluan, akhirnya gigi tetangganya cenderung bergerak ke arah yang kosong. Akhirnya ruangannya sempit, gigi permanen akhirnya tumbuh di luar lengkungnya. Akhirnya menyebabkan giginya jadi bisa berjejal. Seperti itu. Oke, berarti memang ini berpengaruh ya dok ya pada kondisi dari si giginya ini sendiri, dan bagaimana kemudian nanti ini juga bisa membentuk rahangnya juga ya, karena secara tidak langsung kan ini berpengaruh pada posisi gigi dan bentuk rahangnya ke depannya seperti apa, sementara anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Oke dok, nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Salah satu yang mungkin dihadapi oleh kita semuanya adalah, terutama untuk anak-anak, adalah sakit gigi. Nah, sebenarnya sakit gigi ini kenapa? Iya, paling sering ya dok ya. Apakah karena berawal dari yang gigi berlubang, atau sebenarnya tidak gigi berlubang pun sebenarnya bisa juga mengalami sakit gigi, dan gimana cara mengatasinya gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, dan kita masih membahas tema kita hari ini, pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Robika Rosalin MSc, dokter gigi dari Omni Hospital Pulau Mas. Dr. Ocha, kita lanjut lagi ya dok. Dok, ini kan salah satu masalah masalah kesehatan yang ada di mulut dan gigi kita adalah sakit gigi dok. Sampai ada lagunya ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Karena nyerinya luar biasa gitu. Nah, kalau ngomongin sakit gigi dok, ini sebenarnya sakit gigi ini penyebabnya apa sih? Apakah kemudian hanya berbatas pada yang punya gigi berlubang, atau sebenarnya tidak berlubang pun ada potensi risiko orang mengalami sakit gigi nih dok? Oke, nah khususnya tadi pada anak-anak ya, biasanya anak-anak kan lagi dalam proses tumbuh gigi. Nah, biasanya pada saat gigi tumbuh pun rasanya sakit, bahkan jadi susah makan juga. Terus orang tua sampai bingung nih, duh nih anak kenapa sih perasaan giginya nggak ada yang lubang tapi kok sakit. Nah, itu bisa diperhatikan, mungkin anak lagi giginya mau tumbuh. Oh iya. Nah, yang kedua adalah dari gusi. Gusi itu perlu diperhatikan juga. Karena kalau misalnya kita sikat giginya tidak baik, atau misalnya caranya kurang, jadi makanan masih nyisa tuh di antara gigi. Nah, akhirnya menjadi sumber energi buat bakteri tumbuh. Akhirnya membuat gusi meradang. Nah, itu bisa juga tuh gusi meradang. Kalau sikat giginya suka berdarah, nah itu bisa menimbulkan rasa sakit juga. Oke, dok, ini kan tadi dokter menyebut cara sikat giginya juga gitu. Nah, kadang-kadang
kita sampai dewasa pun sampai detik ini mungkin ya kita masih salah itu cara sikat giginya. Sebenarnya tolong koreksi, ada yang salah atau enggak sih, atau sebenarnya yang harus dibenarkan gitu, yang harus dikoreksi dari cara menyikat gigi ini kan ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, ada yang muter-muter gitu kan dok. Ini beda-beda setiap orang gitu. Nah sebenarnya ada cara yang paling lebih efektif gak sih untuk menjaga kesehatan gigi gitu? Cara menyikat giginya yang benar itu seperti apa sih dok? Oke, nah ini udah terbukti ya dari hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan. 90% penduduk Indonesia itu melakukan sikat gigi, tapi hanya 2,8% yang melakukan sikat gigi dengan benar. Ya ampun, nah, sedikit banget ya dok. Itu sedikit banget, iya. Iya. Jadi perlu diperhatikan, kadang kamu udah sikat gigi belum? Nah ternyata dia bilang udah. Pas ditanya kapan, nah biasanya itu pada nanya biasanya pagi aja atau pas mandi sore misalnya seperti itu. Tapi hal yang terpenting adalah pagi dan malam sebelum tidur. Apalagi pada saat malam hari kita tidak beraktivitas, diam aja tapi bakteri sangat bekerja. Oleh karena itu perlu tadi melindungi gigi dengan sikat gigi dan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, caranya seperti apa? Nah, yang paling penting adalah jangan buru-buru. Jadi benar-benar sikat gigi pelan-pelan. Jadi dari gigi depan itu biasanya dari merah ke putih, dari gusi ke giginya, atas bawah, tapi jangan sikat secara horizontal tapi vertikal. Karena kita perlu mengikuti lekukan dari gusinya. Terus selanjutnya dilanjutkan di sisi kanan, di sisi kiri, terus di permukaan atas gigi, dan yang paling pasien biasanya suka lupa adalah sikat gigi di bagian dalam gigi, di dalamnya. Karena agak susah kali ya dok ya. Iya, belum kebiasa sih. Kebiasa. Jadi biasanya aku setiap pasien-pasien yang datang aku selalu ngajarin cara sikat gigi yang baik dan benar. Yang paling suka lupa rata-rata di bagian dalam itu, sama sikat giginya itu juga dengan kalau misalnya di sisi kanan itu dengan gerakan memutar. Jadi dia benar-benar mengikuti lekukan dari gusi. Dan pastikan jangan keras-keras sikat giginya. Jadi kayak orang-orang bilang kayak sikat WC ya, jadi saking kerasnya. Saking kerasnya. Jadi sebenarnya itu sikat gigi nggak perlu keras-keras, karena kan kita hanya mau membersihkan sisa-sisa makanan yang lembut. Nah otomatis kan itu dengan gerakan yang tidak keras pun itu makanan juga jadi udah bersih ya dengan penyikatan yang lembut gitu. Nah, jadi pastikan juga selain itu ya harus juga kontrol juga ke dokter gigi. Jadi saling berkesinambungan. Oke, dok. Sebelum kita lanjut, ini ada penelpon dok dari pemirsa Bincang Sehati. Kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Endang di Depok. Ibu Endang di Depok. Iya. Oke, silakan Ibu Endang. Saya mau bertanya, ini cara membersihkan gigi anak umur 11 bulan, giginya itu sudah tumbuh 6. Itu cara membersihkannya bagaimana ya dok? Apa pakai sikat gigi? Apa sudah boleh pakai pasta gigi atau bagaimana? Umur 11 bulan udah numbuh 6 gigi ya Bu ya? Iya betul. Oke, ada yang ditanyakan Dokter Ocha sebelum kita jawab? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Bu Endang yang ada di Depok. Kita akan coba jawab. Terima kasih sudah menghubungi kami Bu Endang. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan Dokter Ocha. Umur 11 bulan sudah tumbuh 6 gigi. Cara ngebersihnya gimana? Mungkin pakai tangan aja, pakai sikat gigi juga, atau pakai pasta gigi juga, atau gimana nih? Oke, terima kasih Ibu Endang pertanyaannya. Jadi tadi kalau misalnya gigi anak sudah tumbuh, apalagi di kasus ini gigi anak sudah tumbuh sebanyak 6 gigi, berarti sikat gigi itu udah bisa dilakukan. Nah, tapi pastikan ukuran sikat gigi anaknya sesuai dengan usianya. Kan biasanya kita kalau lihat di supermarket ya, atau di toko-toko yang menjual sikat gigi kan ada usia-usianya. Jadi
pastikan ibu memilih sikat gigi sesuai dengan usia anak ibu. Nah, yang kedua adalah menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, jadi yang disarankan di sini untuk anak di bawah umur 3 tahun mengandung 1000 ppm fluoride. Nah, itu nanti ibu bisa lihat ingredients-nya di kemasan dari pasta gigi tersebut. Nah, selain itu tadi udah boleh sikat gigi, udah boleh menggunakan odol, tapi pastikan ibu tetap harus mensupervisi. Takutnya nanti anaknya jadi sikat giginya jadi tidak seharusnya gitu. Nah, atau misalnya kadang anak-anak suka menelan odol. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Iya. Nah, selanjutnya itu ibu pastikan juga anaknya tadi juga konsumsi tadi makanan dan minuman yang sehat juga buat gigi. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Endang yang ada di Depok dan semoga si Bu Hatinya juga tetap sehat selalu. Terima kasih Bu Endang. Oke, kita lanjut lagi ya Dok ya. Ada DM Instagram ini Dok, wah rame nih ya. Jadi setelah telepon kita ke DM Instagram Dok, ini dari Pak Bara ya ini ya. Dok, anak saya umur 5 tahun. Belakangan ini anak saya kalau lagi tidur itu ngiler. Ini kayak semua anak ya hampir ya. Nah ngilernya itu ada darahnya. Waduh, itu kenapa ya? Sehari sebelumnya sempat batuk. Tapi sekarang sudah nggak batuk sih. Cuma ngilernya ada darahnya aja lumayan banyak. Mungkin dari gusinya ya Dok ya? Atau gimana nih Dokter Ocha? Oke, jadi ngiler berdarah. Nah itu berarti ayah bunda harus perhatian lagi tuh. Bagaimana bentuk giginya, apakah ada gigi yang berlubang ataukah ada bentuk-bentuk yang kelainan yang tidak seharusnya di dalam rongga mulutnya yang menyebabkan akhirnya infeksi. Bisa juga tadi karena kadang kan gigi anak suka grepes-grepes tuh, akhirnya tajam. Nah dari tajam itu bisa juga menyebabkan luka di gusinya atau di mukosa lainnya. Selain itu juga karena gusi meradang tadi bisa juga. Tadi kalau misalnya tadi sikat giginya belum benar, akhirnya bakteri menggerogoti si gusinya meradang. Nah jadinya memerah tuh. Biasanya ciri khasnya adalah pas sikat gigi tadi mudah berdarah. Nah jadi pastikan ayah atau bunda itu untuk periksa ke dokter gigi untuk memastikan kondisi anaknya. Takutnya kalau serius kan berarti harus segera diobati. Iya, agak serem juga ya kalau ilernya berdarah ya. Semoga cepat terselesaikan masalahnya dan cepat sehat kembali. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Dok, ini sebenarnya kalau ngomongin masalah kesehatan gigi dan mulut anak, ini sebenarnya kalau dari anak sudah bermasalah, sebenarnya akan terbawa nggak sih Dok sampai dewasa? Dan yang lebih ditakutkan lagi adalah kalau ngomongin kesehatan mulut dan gigi ini sebenarnya hanya berbatas di mulut dan gigi aja atau sebenarnya bisa terjadi komplikasi juga menjalar ke penyakit yang lain. Kan sering kita dengar kalau ada sakit di gigi rahang bagian atas katanya bisa menjalar kemana, ke mata atau kemana gitu. Itu kadang-kadang bikin kita serem itu Dok. Gimana tuh Dok? Oke. Nah jadi masalah gigi dan mulut itu dia berdampak across the life course ya. Jadi sepanjang perjalanan hidupnya sejak dia kecil hingga dia tua. Nah, jadi pastikan kuncinya itu di pas kita lagi anak-anak ini. Kita harus memastikan tidak terjadi masalah gigi dan mulut seperti berlubang gitu. Tadi contohnya yang kalau misalnya tadi gigi berlubang kan tadi berpengaruh ya terhadap nutrisinya, tumbuh kembangnya. Akhirnya anak tidak tumbuh sesuai dengan seharusnya. Jadi misalnya pendek atau jadinya kurus. Nah, pasti otomatis berdampak pada saat dia dewasa. Nah, berikutnya lagi tadi kalau misalnya tadi konsumsi tadi yang makan makanan manis. Nah, akhirnya bisa dia jadi obesitas dan kalau misalnya udah besar jadi banyak faktor lagi tuh yang tadi kayak diabetes, kolesterol dan sebagainya. Iya, kayak gitu, Mas. Oke, apakah kemudian ada komplikasinya juga, Dok? Komplikasinya sejauh ini tidak maksudnya yang kalau misalnya tadi cabut gigi rahang atas terus tiba-tiba matanya jadi buta itu tidak ada, itu tidak benar ya. Mitos itu ya Dok mitos. Ya? Iya, itu mitos. Jadi
pastikan kalian nggak usah takut. Kalau misalnya emang indikasi buat cabut gigi, ya dilakukan sesuai dengan emang aturannya ya. Nanti pasti biasanya dokter giginya akan memastikan melihat ronsen dari keadaan giginya. Apakah yang perlu diperhatikan, apakah misalnya kalau di gigi atas lebih ke arah mengenai sinusnya apa tidak? Seperti itu. Jadi kalau misalnya mengenai sinus, nah berarti nanti perlu habis cabut gigi ya perlu ditutup seperti itu. Tapi terhadap terjadinya kebutaan itu tidak benar. Oke, karena sering ya dok ya kita dengar orang, aduh hati-hati sama gigi bagian atas, ini sampai bikin kita parno gitu ya. Oke, Iya, Dokter benar. Ocha, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir, kita akan membahas tips apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut anak. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih bersama dengan Dr. Gigi Robika Rosalin MSc, Dokter Gigi dari Omni Hospital Pulau Mas. Dr. Ocha, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini. Kita akan membahas tips ya dok ya untuk menjaga kesehatan gigi anak. Yang pertama adalah, nah ini tadi sudah sempat kita bahas juga, batasi makanan manis. Ini kalau ngomongin makanan manis, apa semuanya makanan manis ini akan berdampak pada kesehatan gigi dan mulut, atau sebenarnya boleh-boleh aja makanan manis cuman dibatasi dan setelah makan itu harus langsung sikat gigi atau gimana nih Dokter Ocha? Oke, nah jadi sebenarnya kita boleh konsumsi makanan minuman yang manis, tapi ada batasnya, jangan sampai berlebihan, apalagi terlalu sering, misalnya snacking ya, jadi di antara waktu makan utama, nah itu akan mempengaruhi kondisi gigi dan mulut kita. Nah jadi makanan, jadi tidak hanya makanan tapi juga minuman yang manis-manis tadi. Tapi yang paling penting adalah makanan dan minuman yang kondisinya dalam keadaan tidak melebihi batas. Oke. Tidak melebihi batas. Terus kemudian menjadi pertanyaan sebenarnya dok, kalau setelah makan makanan yang manis gitu ya dok ya, atau makanan secara umum deh mungkin gitu. Sebenarnya waktu yang ideal setelah makan terus sikat gigi itu setelah berapa lama setelah makan? Kan kadang-kadang, habis makan nggak boleh sikat gigi soalnya ada apalah itu istilahnya dok ya. Sorry kalau salah, entah asam kayak entah apalah bahasanya itu kan masih terjadi proses apa gitu di enzim di air liur kita seperti itu. Nah sebenarnya idealnya setelah entah itu makanan manis atau makanan biasa, berapa lama idealnya setelah makan kita baru boleh sikat gigi itu dok? Oke, nah jadi benar tadi Mas ada grafik kurvanya ya, remineralisasi dan demineralisasi. Jadi ketika kita makan kondisi mulut kita jadi asam, nah grafiknya jadi drop tuh. Nah terus setelah dia drop butuh waktu lagi untuk bisa kembali netral. Nah jadi makanya biasanya kita menyarankan untuk sikat gigi setelah makan nunggu dulu nih 30 menit sampai 1 jam. Jadi nggak cuman makanan manis aja, tapi makanan yang bersoda atau asam. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Jadi sama, makanan manis, asam, bersoda, itu nunggu dulu waktunya sekitar 30 menit sampai 1 menit untuk memastikan kondisi grafik pH, balance di dalam mulut kita itu kembali netral. Oke, 30 menit sampai 1 jam. Jadi biasanya jadi kalau misalnya di bawah itu mulut kita masih dalam keadaan asam, nah akhirnya kita menyikat gigi tapi akhirnya permukaan emalnya jadi terkikis karena masih dalam asam ya, jadi lunak. Oke. Jadi itu dampaknya ya dok ya. Oke, jadi ini harus diperhatikan oleh kita semuanya 30 sampai 1 jam seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya kalau ngomongin tentang merawat kesehatan gigi anak adalah kurangi penggunaan botol susu atau DOT. Nah, ini juga pengaruh ya dok ya? Gimana nih? Iya, berpengaruh sekali dengan terjadinya tadi rampan karies ya, atau gigi berlubang yang
pada anak terutama itu di gigi atas pada grepes semuanya. Jadi pastikan ayah bunda kalau misalnya anak ngedot gitu terus tertidur, nah pastikan ayah bunda nanti bisa menggunakan kasa dililitkan ke jari terus dibersihkan ke permukaan gigi anaknya. Jadi lengket-lengket dari susu yang mengandung gula tadi bisa hilang dengan cara melipat tadi kasa di jari untuk dibersihkan ke gigi. Selanjutnya adalah mengubah kebiasaan anak ngedot dengan menggunakan gelas. Nah, itu jadi dengan meminum susu memakai gelas, jadi otomatis kan tidak ada air susu yang tergenang di gigi. Oke, itu dampaknya ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan yang manis. Ini gimana dok dampaknya? Oke. Jadi sama aja ya tadi direkomendasikan no added sugar di obat-obatan kita. Nah itu tadi asalkan masih di dalam batas normal. Jadi kita perlu ayah dan bunda perlu menjadi ayah dan bunda yang pintar. Jadi harus tahu nih berapa jumlah batasan buat anak kita untuk konsumsi gula. Takutnya nanti karena obat-obatan yang manis tadi jadi mempengaruhi ke keadaan gigi dan mulutnya. Oke, jadi harus berhati-hati. Yang terakhir dok, rutin periksa. Nah sebenarnya idealnya berapa lama kalau untuk anak-anak dok untuk periksa ke dokter gigi? Oke, nah idealnya tadi ketika gigi pertama anak sudah tumbuh umur 6 bulan atau lebih kurang 1 tahun, itu anak sebenarnya udah boleh tuh ke dokter gigi, boleh untuk melakukan dental check up. Otomatis biasanya anak ketika sedini mungkin kita bawa ke dokter gigi, waktu itu keadaannya masih sehat ya, otomatis kita menciptakan anak untuk happy nih ke dokter gigi, ternyata mulut aku cuman disikat doang misalnya gitu. Jadi memori dia selalu senang ke dokter gigi. Tapi kalau misalnya ayah bunda baru datang ke dokter gigi nunggu pas anaknya sakit, jadi memori anak tuh kayaknya ke dokter gigi tuh menakutkan dan menyeramkan. Ya. Gitu. Oke, baik, jadi, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Dokter Ocha, ini menarik sekali tapi waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Dokter Ocha sudah berbagi bersama kami, semoga ini menjadi ilmu yang baik untuk orang tua supaya anaknya tetap sehat. Terima kasih Dokter Ocha, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bijangsati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.